Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah amma ba'dah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh ini sepuh yang saya hormati, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita peroleh pada pagi hari ini benar-benar mendapatkan barokah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala mana wa sallallahu rasulillah abana wa mahtina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab taubati, bab yang berikutnya atau yang kedua yaitu tentang taubat. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzambin fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha salasatu syurutin. Jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib ya, dari semua dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, jikalau dosa yang kita lakukan itu di antara kita dan Allah, artinya kita berdosa hanya melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hubungannya dengan orang lain, falaha surutun, salah satu syurutin, maka hanya mendapatkan 3 syarat. Jadi 3 syarat yang harus kita penuhi untuk menebus dosa kita tersebut, sehingga pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandang apakah dosa tersebut ukurannya atau kadarnya ringan atau kecil, maupun dosa tersebut besar sekali. Yang pertama, ayyub li'a anil maksiati, itu harus sesegera mungkin menghentikan perbuatan atau perilaku, baik itu perilaku zahir maupun perilaku batin yang mengandung dosa. Yang pertama, jadi dipun marini. Wathani ayyan dama'ala fi'liha. Yang kedua, merasa getun atau merasa getun ini bahasa Indonesia menyesal, nah, gitu. Merasa menyesal, ada penyesalan mendalam setelah kita melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Itu kalau dosa yang sifatnya perbuatan yang kita lakukan mengandung dosa yang hanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita melakukan maksiat berjudi, ya kan? Itu kan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan mabuk, itu kan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara tidak langsung tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi maksiat yang kita lakukan, atau misalkan meninggalkan sholat di luar waktunya misalnya, itu maksiat yang tidak ada hubungannya dengan orang lain secara tidak langsung, sehingga hal-hal semacam itu seyogianya kita tobati. Yang pertama, ayyubi'ah marenono, kita hentikan seketika itu. Lalu setelah itu ada perasaan yang menyesal yang mendalam karena kita sudah jatuh ke dalam perbuatan tersebut. Nah, yang ketiga,
ayyazima fi qalbi alla ya'uda abada. Itu punya komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau sudah 3 syarat ini terpenuhi, baik kadar dosanya itu besar, banyak, maupun kecil, maupun ringan sekalipun, itu pasti akan dimaafkan Allah. Itu pasti. Karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda urusan kalau maksiatnya atau dosanya itu tata'allaqun bihaqqil ghairi. Itu ada hubungannya dengan orang lain. Contoh, kita pernah menyakiti hati orang. Kita pernah berbuat dolim pada orang lain. Dolim dalam hal apapun. Apakah perkataan, apakah ucapan, perbuatan, perilaku, bahkan sekalipun. Dan Allah akan memaafkan, pasti akan memaafkan dosa kita dengan syarat yang bersangkutan, orang yang pernah kita zalimi itu juga memaafkan kita, atau setidaknya kita minta maaf lah, minta maaf. Misal kita pernah dolim pada orang lain, kita pernah berlaku dolim itu berarti kita pernah menyakiti perasaan mereka, kita pernah menyakiti salah satu dari keluarga mereka, kita pernah mengambil hak mereka yang sebenarnya harus minta izin terlebih dahulu. Istighfar kita itu ditangguhkan sampai kita meminta halalnya, dalam arti kita meminta maaf. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bab taubat ini itu setidaknya kadar dosa yang kita lakukan kok ada hubungannya dengan orang lain, itu jauh lebih berat daripada dosa yang kita lakukan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti dosa tersebut ringan, enggak, akan tetapi SOP atau tata cara mentaubatinya itu jauh lebih berat. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang sering bersama dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, makhluk sosial, dan ketika memiliki hubungan dengan orang lain itu tak luput, entah secara sengaja atau tidak, secara langsung atau tidak, ada dari kita yang mendolimi orang lain, ada dari kita yang mendolimi orang lain. Bahkan orang tersebut yang kita dolimi mungkin tidak merasa kita sedang berbuat dolim. Bisa jadi perbuatan tersebut yang mengakibatkan bertumpuknya dosa terhadap diri kita. Sehingga kita dianjurkan, misalkan ulama itu salah satunya menganjurkan ketika sholat, setelah sholat saling meminta maaf, bersalaman, atau baca istighfar. Ketika istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah saya minta ampun li wali walidayah, untuk saya dan kedua orang tua saya, wali ashabil huquqi alayya, dan orang-orang yang telah saya zalimi, telah saya sakiti. Itu bisa jadi karena kita belum bertemu, belum bisa, belum imkan, belum kondusif untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Misalkan kita pernah punya dosa kepada si fulan, ternyata fulannya sudah meninggal, lalu bagaimana cara kita meminta maaf padahal yang bersangkutan itu sudah pindah alam? Itu tadi, memintakan ampun untuk yang bersangkutan. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan saya memintakan ampun untuk orang-orang yang pernah saya zalimi, baik sengaja maupun tidak. Kalau yang bersangkutan masih hidup, ada dan bisa untuk bertemu ataupun berkomunikasi, maka wajib bagi kita untuk secara langsung untuk meminta maaf, minta ampun atas perbuatan kita kepada yang bersangkutan. Makanya itu jauh lebih berat, jauh lebih berat. Anna taubata ibaratun an makna yang tadi min salah satu umur. Jadi taubat itu runtutan dari 3 hal. Yang pertama ilmu, dia faham, kemudian wahalu, keadaan, wafi'lun, aksi, perbuatan. Jadi ketika orang melakukan taubat, yang pertama dia tahu dulu bahwa perbuatan yang telah dia lakukan itu adalah salah dan dosa.
baik itu terhadap sesama manusia, baik itu terhadap Allah Ta'ala, terlebih terhadap sesama manusia. Dia tahu, dia sadar, dia sedang membuli temannya, dia sedang menggojloki temannya yang bisa menyebabkan sakit hati, kemudian mengambil hak-haknya, atau dia sedang melakukan perbuatan maksiat yang langsung hubungannya dengan Allah. Dia tahu terlebih dahulu. Ketika dia tahu, maka akan melahirkan kondisi halu. Kondisinya, ya Allah, aku kok ngalarani koncoku toh. Ya Allah, aku kok mengambil hak-hak orang lain ini gimana? Itu adalah kondisi di mana dia berada pada fase penyesalan. Nah, oleh karena itu ketika dia sudah tahu kondisinya, dia sudah menyesal, baru dia beraksi, yaitu fi'lun, dengan cara istighfar kalau memang dosanya itu langsung kepada Allah. Kemudian atau meminta maaf kepada orang lain kalau memang dosanya tersebut ada hubungannya dengan orang lain, dan seterusnya. Itu adalah urutan ketika orang melakukan taubat. Nabi Muhammad SAW satu hari 24 jam itu membaca istighfar itu tidak kurang dari 100. Itu Nabi yang bersih, suci, dijamin tidak memiliki dosa baik secara zahir maupun batin. Itu saja dalam sehari semalam itu baca istighfarnya, minta ampunnya pada Allah itu 100 kali. Dan kita bisa menjadikan beliau perbandingan. Kita yang manusia biasa, yang jelas tidak bisa lepas dari yang namanya dosa, maka harus seyogyanya, idealnya kita itu istighfar lebih dari 100 kali. Dengan catatan kalau dosa tersebut memang ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau nanti perbuatan kita itu melahirkan sebuah dosa yang hubungannya dengan orang lain, maka wajib bagi kita untuk pertama meminta maaf terlebih dahulu. Lalu pernah ada orang yang menanyakan terhadap saya, Pak, bagaimana kalau yang bersangkutan tidak memaafkan? Karena mungkin saking sakit hatinya, karena mungkin sudah terlalu dalam adanya kita menyakiti mereka. Itu mudah. Artinya secara kewajiban kita orang yang bersalah itu berkewajiban untuk meminta maaf. Yang bersangkutan nanti memaafkan atau tidak itu urusan dia. Yang jelas secara kewajiban sebagai orang yang bersalah mengambil hak orang lain atau zalim terhadap hak orang lain, maka kita berkewajiban untuk meminta maaf. Adapun nanti dimaafkan atau tidak, nah, itu urusan lain, itu urusan yang bersangkutan. Kemudian dalam ayat An-Nur Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah, kembalilah kepada Allah kalian semua, ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian ini semua itu berbahagia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian ayatnya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat yang kedua dan yang pertama itu jelas ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk taubat, itu diawali dan diakhiri dengan kata mukmin. Berarti tiang sing taubat itu berarti pertama tiang sing mukmin. Tiang sing iman ini balik kuat balik. Karena keimanan seorang mukmin itu kadang lemah, kadang kuat. Gini pembuatan. Kadang kita percaya banget kan gini Gusti Allah. Dia kadang buatan sepinten. Jadi buatan saged dipungkiri karena iman itu di dalam hati. Hati itu tidak tentu, tidak konsisten. Sehingga Allah Ta'ala menyandingkan kata tobat dengan kata iman. Akeh-akeh yang sing tobat niku nggih tiyang sing iman. Dilalah pas tobat imane pas kuat ngoten.
imannya pas kuat. Kenapa? Karena ketika orang melakukan maksiat, imannya sedang diletakkan gitu. Kenapa diletakkan? Dia berani melanggar perintah Allah, berarti saat itu juga dia sedang imannya sedang tipis atau sedang diletakkan terlebih dahulu, sehingga dia nggak ingat bahwa setiap saat Allah mengetahui perbuatannya. Dalam kondisi apapun Allah tahu, dalam keadaan apapun Allah melihat dan mengetahui, bahkan sampai apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga ketika orang ingin taubat, berarti dia kembali lagi menjadi muslim yang imannya dalam keadaan yang kuat. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang melakukan ahli kebersihan. Jadi antara tobat dan bersih itu disandingkan oleh Allah karena maknanya sama. Tobat itu berarti mengembalikan diri ke jalan yang benar, bersih itu berarti menyucikan diri dari kotoran. Jadi dosa itu ibaratkan kotoran. Ketika kita tobat berarti kita sedang mencuci kotoran tersebut. Kalau kotorannya terlalu banyak, berarti tobatnya atau mencucinya juga ekstra. La yanfa'ana wujubaha 'alal fawri amrun, bahwa tidak diragukan lagi ketika orang melakukan tobat itu harus sesegera mungkin. Kapan tobat itu? Dia pas ngelakuin maksiat, sak mantone eling kok kita niku ngelampaui maksiat niku cepet-cepet tobat mawon. Hari ini kita maksiat, saat itu juga kita istighfar. Kalau maksiatnya berupa perbuatan zalim kepada orang lain, saat itu juga dengan sadar atau setelah itu dengan sadar kita meminta maaf kepada orang lain. Sepuluhnya Pak G ngapunten ingkang kata, sepurane sing akeh ya bro dan lain sebagainya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Tiang sing purun tobat panjenengan Gusti Allah niku sami kali tiang sing boten gadah dosa. Tiang sing purun istighfar, tiang sing purun njaluk sepura panjenengan Gusti Allah niku sami kali tiang sing boten gadah dosa. Terus kita niku nek tobat istighfar panjenengan Gusti Allah dosa napa kemawon sing gedhe, sing kuwatah, sing ageng niku dihapus kalian Allah. Econe kados ngoten lho. Sing penting dosane niku dosa sing boten-boten hubungane kalih tiyang lintu. Syaratnya malih mbok pilih wonten hubungane kalih tiyang lintu niku kedah dadi ngapunten rumiyin dateng yang bersangkutan. Bukan berarti saya menganjurkan untuk berdosa kepada Allah, tidak, tapi caranya itu lebih ringan. Nah, terus maksiat yang kita lakukan itu untuk ditobati itu lebih ringan daripada perbuatan zalim yang selama ini kita lakukan. Entah perbuatan zalim itu sifatnya secara langsung ataupun tidak secara langsung. Nah, ini rengakannya kan kadang kita berpikir, ya Allah, ndahane dosa koruptor iki piye? Sing dikorupsi wong duwe napa niku arep tiyang sak negara kan. Berarti dekne iki kudu njaluk sepuro nang orang sak Indonesia. Dilalah nek tiyang setunggal sing mboten gelem kapura. Abot wis to abot. Mila saking menika Bapak Ibu ingkang kula hormati, kehidupan sosial kita menika langkung abot tinimbang hubungan kita kalian Gusti Allah. Istighfar ping pisan beres, dosane panjenengane awake dhewe niku sak jundul langit oleh maksiat panjenengan Gusti Allah, di istighfar ping pisan beres. Enggak ada dosa lagi. Sing penting ora nglampahi malih, sing penting menyesal. Ya sudah selesai. Dari tiang sing nate maksiat, tiang sing boten nate salat, tiang sing mabuk-mabukan, tiang sing ahli judi nopo mawon istighfar pisan nggak perlu nulis KCK, nggak perlu ini, nggak perlu surat keterangan, selesai. Tapi nek nate dolim teng tiyang lintu mengambil hak orang lain, oh
masih prosesnya itu masih berat dan lama. Dicari dulu orang yang pernah kita dolimi, kita minta halalnya, kita minta maafnya, dan lain sebagainya. Salah satu syarat doa itu dikabulkan oleh Allah, kita berdoa, kita nggak punya dosa. Jadi bisa jadi sampai detik ini ada satu permohonan yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi bukan karena Allah nggak bisa, mustahil Allah nggak bisa, tapi karena mungkin doa kita belum sampai karena digerus oleh dosa kita. Bisa jadi, dan itu semua berkemungkinan. Sehingga kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Tiang sing sregep nyuwun sepura ten jeneng Gusti Allah terhadap dosa napa kemawon iku kados tiang sing boten gadah dosa. Wa amma wujubut taubati 'ala dawam. Lajeng kewajiban taubat itu niku 'ala dawam. Sak teruse boten kok pas nalika niku mawon boten. Kapan akhiripun dosa akhiripun taubat niku inggih punika malam walbir, selagi belum kapundhut. Jadi mulai kita niku nglampahi dosa ngantos salajengipun sakderengipun kita kapundhut niku tasih wonten wekdal untuk taubat. Mila Bapak Ibu ingkang kula hormati, usia kesempatan masa yang sudah diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langkung datang bulan Ramadan menika, mari kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk selalu meminta maaf kepada Allah, untuk selalu meminta maaf kepada orang lain yang kita rasa kita pernah mendolimi mereka, kita pernah mengambil hak mereka, dan seterusnya. Sebelum yang namanya ajal menjemput. Kalau ajal sudah menjemput, ibarat Fir'aun manggil. Fir'aun itu iman tenggene Nabi Musa, ketika air laut itu ajal itu sudah sampai di tenggorokannya. Ketika sudah sampai di tenggorokannya, Fir'aun baru bilang, aman tu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku saiki tak iman nang pangerane Musa karo pangerane Harun. Nggih boten diterawih kalian Gusti Allah. Nah, sebelum pintu itu ditutup, sebelum pintu itu benar-benar ditutup, kesempatan yang luas dan besar ini mari kita gunakan untuk selalu meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada orang lain, karena itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Karena kita sadar nggak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bersih dari dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan kesadaran itu akan melahirkan perbuatan yang menyesal, akan melahirkan sikap yang menyesal, sehingga melahirkan perbuatan yang mengakibatkan kita menjadi orang yang bertobat, selalu kembali kepada Allah, meminta ampunan Allah, dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati, maka ingkang saged kula sampaikan kok bilih wonten kirang lepatipun saking kula pribadi dhateng ngapunten ingkang kathah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.